Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan membahas penemuan virus baru di negara Cina yang berpotensi menjadi the next pandemi. Tapi sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham karena kita pun akan mengupdate market ya untuk hari ini. So silahkan simak sampai akhir. Di kolom pemberitaan ditemukan virus baru di Cina yang beresiko memicu penyakit syaraf. Dan jika memang ini menjadi pandemi baru, maka gejalanya akan lebih berat dibandingkan gejala virus COVID-19 guys ya. Nama virus ini adalah wetland virus atau disingkat well virus atau WELV. Pertama kali terdeteksi pada pasien yang dirawat di rumah sakit di kota Jinzhou pada Juni 2019, tepatnya di negara Cina guys ya. Lalu untuk gejala ya dari virus WELV ini, di mana gejalanya mulai dari demam, pusing, sakit kepala hingga mual dan juga diare. Bahkan seorang pasien ini pernah mengalami koma karena jumlah sel darah putih yang tinggi di otak dan juga cairan tulang belakang guys ya. Sehingga dapat dikatakan bahwa gejala dari virus WELV ini akan jauh lebih berat dibandingkan gejala dari COVID-19. Nah, tapi anehnya karena ini pertama kali terdeteksi ya pada pasien yang dirawat di rumah sakit pada Juni 2019, kenapa baru di blow up di tahun 2024 ini? Nah, tentu saja teman-teman juga pasti sudah kepikiran ya jawabannya. Kenapa kok baru di blow up di tahun 2019 ini di media pemberitaan gitu ya, baik di pemberitaan di dalam negeri ataupun di luar negeri guys ya, seperti dari CNBC TV dan lain-lain ya. India TV News juga sudah banyak ya memberitakan terkait dengan virus yang katanya ini penyebarannya melewati kutu ya, dimana kutu kan seringnya bersarang di bulu gitu ya atau di kepala manusia. Nah, jadi kutu ini bisa menyerang otak dan sehingga menyebabkan virus WELV yang berada di kutu itu berpindah ke manusia ya guys ya. Sehingga jika memang virus ini terjadi ya dan bisa menjadi pandemi baru, maka kemungkinan besar teman-teman di kemudian hari akan melihat adanya social distancing baru ya, karena untuk penyebaran kutu itu sebenarnya bisa berpindah baik dari hewan ke manusia ataupun dari manusia ke manusia lain ya guys ya. Jika ada sentuhan baik itu di area kepala ya, rambut ataupun di area kulit gitu guys ya. Jadi memang kutu ini bisa menyebar. Nah, sebenarnya pemberitaan seperti ini ya guys ya sempat kita dengar dari salah satu influencer saham dan juga trader gold gitu guys ya. Beliau menyebutkan bahwa sebentar lagi sudah direncanakan ya akan ada pandemi baru gitu guys ya, dengan tujuan untuk menjual vaksin gitu ya. Beliau mengatakan seperti itu. Jadi sebenarnya gini, si influencer ini tidak punya kepentingan apapun dalam mengeruk keuntungan ataupun menebar fear dari adanya informasi ini. Bahkan beliau itu lebih cenderung memberikan informasi ya secara cuma-cuma gitu guys ya, agar kita lebih aware. Yang pertama, kita harus aware dengan kesehatan kita, lalu yang kedua kita harus aware dengan aset-aset kita guys ya. Karena jika teman-teman ingat kembali ya guys ya, pas COVID-19 lalu banyak sekali aset yang berjatuhan ya guys ya, saham-saham turun dalam, dan orang yang bisa mengantisipasi hal tersebut salah satunya adalah Timothy Ronald ya. Dia berbicara gitu guys ya di podcastnya, dia berbicara di depan kamera gitu ya di YouTube-nya, bahwa Timothy Ronald itu salah satu orang ya, dia adalah salah satu orang yang beruntung ya karena melihat ibunya sendiri itu panik gitu guys ya. Ibunya banyak sekali memberi bahan-bahan makanan ya, seperti memborong beras, memborong makanan gitu guys ya untuk stok ke depannya, karena ditakutkan ketika terjadi COVID-19 itu akan menjadi krisis ekonomi gitu guys ya. Dan sebenarnya saya pun sempat mengalami ya pas COVID-19 itu, memang banyak sekali masyarakat kelas atas yang banyak memborong. Jadi barang-barang di supermarket seperti minyak, beras, telur itu habis gitu guys ya, diborong oleh orang-orang menengah ke atas. Jadi orang-orang menengah ke bawah itu hanya bisa pasrah saja. Nah, jadi ketika ada informasi, ketika teman-teman menerima sebuah informasi, tentunya teman-teman akan lebih aware lagi. Apakah ini benar atau tidak? Apakah ini akan terjadi atau tidak? Tapi anehnya ada salah satu influencer saham yang dia itu malah bilang bahwa ini adalah hanya akal-akalan saja, penebar fear saja. Saya nggak habis pikir gitu guys ya. Ada salah satu orang yang kasih informasi ini, dia tidak punya kepentingan apapun gitu ya, dia juga investor gitu kan, tapi dianggap sebagai penebar fear.
Padahal, jika teman-teman mau konfirmasi bahwa ini adalah sebuah informasi yang bisa benar bisa tidak, ya teman-teman pasti akan lebih aware dan akan terus menggali informasi ini. Dan kita akan update ya guys ya di channel Invest Saham ini ke depannya bagaimana, apakah ini berpotensi menjadi pandemi atau tidak. Nah, disinilah perlunya kita menerima informasi tersebut, lalu kita gali lagi informasinya, apakah ini hoax atau benar gitu ya. Jika benar-benar di blow up, teman-teman bisa bayangkan di media pemberitaan ini sudah banyak diberitakan gitu ya, akan banyak diberitakan oleh media online, dan tentunya di media sosial seperti TikTok pasti akan banyak orang yang memviralkan kasus virus ini ya, karena kita sebenarnya sudah pernah terjangkit ya, kita sudah pernah mengalami virus COVID-19. Kita sudah pernah mengalami bagaimana sih pandemi itu berefek ya, baik terhadap kehidupan kita dan juga berefek terhadap aset kita, terutama yang ada di saham. Nah, jadi tidak seharusnya teman-teman abai, tidak seharusnya teman-teman tidak peduli dan juga denial ya dengan pemberitaan ini. Karena kita melihat juga banyak sekali media yang sudah memberitakan hal ini dan tinggal tunggu waktu saja, nanti akan viral juga gitu guys ya di media sosial, seperti contohnya di TikTok. Ya sebenarnya saya pun ya sebagai investor saham, saya juga tidak ingin guys ada pandemi baru lagi. Ya karena capek guys ya, benar. Capek, tapi jika memang ini terjadi dan ini memang di luar keinginan kita, ini juga di luar kehendak kita, di luar kontrol dari apa yang bisa kita kendalikan gitu guys ya. Jadi ya kalau misalkan ini akan menjadi pandemi baru lagi, setidaknya kita punya jalan keluar, setidaknya kita punya antisipasinya. Apa yang akan kita lakukan jika terjadi pandemi baru? Ya guys ya, intinya ke arah sana, bukan dari penebar fear ya, bukan bermaksud untuk menebar ketakutan, menebar fear, bukan seperti itu guys, tapi lebih ke oh iya ini ada berita, kita akan coba gali lagi, kita akan coba pastikan kebenarannya, dan kita akan melihat perkembangannya. Jika ini memang berkembang menjadi sebuah pandemi, maka kita juga punya strategi baru, kita juga punya strategi antisipasi agar aset kita juga aman, dan tentunya kita bisa beli kembali saham-saham itu di harga murah ya guys ya. Nah, itu tujuan kita sebenarnya untuk antisipasi. Nah, kita akan sedikit flashback di tahun 2020 lalu, di mana ketika di awal tahun 2020 guys ya, tepatnya di Januari 2020, kementerian masih ibaratnya dalam konferensi pers itu masih mengatakan bahwa Indonesia ini masih aman dari virus corona. Saya ingat betul ya guys ya, waktu itu memang santer ya di pemberitaan bahwa Indonesia masih aman, Indonesia tidak akan terkena COVID-19, Indonesia masih aman dari corona gitu guys ya. Lalu pada 13 Februari 2020 ya, di mana ada salah satu universitas yang teman-teman juga bisa lihat di sini guys ya. Dari WHO katanya belum ada bukti nih virus corona masuk ke Indonesia. Jadi dari Januari Februari itu pariwisata kita masih dibuka gitu guys ya. Pelabuhan, lalu ada penerbangan kita, bandara kita juga masih dibuka. Nah, barulah pada bulan 5 guys ya, itu di bulan Mei. Di bulan Mei 2020 ya, di mana Indonesia sudah positif terinfeksi oleh virus corona, tapi kebijakan beresiko tetap diambil, yaitu pariwisata Indonesia masih dibuka di tengah pandemi. Saya rasa ini menjadi blunder ya guys ya, yang cukup kentara dari pemerintah kita, di mana ketika Indonesia sudah positif terinfeksi oleh virus corona, tapi pariwisata kita masih dibuka ya, masih dipaksakan ya guys ya untuk menerima tamu dari warga negara asing untuk berwisata di Indonesia, padahal Indonesia juga dalam posisi yang sudah terjangkit oleh COVID-19 tersebut. Sehingga hasilnya adalah banyak sekali kepanikan, baik itu dari sisi perekonomian dan juga dari sisi investor ya guys ya. IHSG kita juga anjlok ya guys ya, karena dampak dari COVID-19 harga saham juga turun drastis. Contohnya adalah saham di sektor perbankan ya, seperti saham BBCA yang jatuh dari harga Rp34.000 menjadi Rp23.675 alias turun 30%. Sekelas BBCA saja yang waktu itu belum ada brand ya, belum ada aman, itu bisa jatuh 30%. Teman-teman bayangkan, BBCA ya guys ya, saham blue chip ya dengan market cap terbesar, anjlok 30%. Lalu diikuti oleh Bank BRI atau BBRI yang juga jatuh dari 4.500 menjadi 2.800 ya guys ya, alias anjlok 37%.
Sedangkan Bank BNI atau BBNI itu juga anjlok ya guys ya, dari 9.000 menjadi 3.600-an gitu ya. Jadi anjlok 60%. Saham-saham perbankan saja ya big banks itu bisa anjlok hingga 60%. Teman-teman bayangkan bagaimana saham lain ya, saham di sektor lain, saham sektor batubara, saham sektor properti, apalagi yang tidak bagi dividen gitu guys ya. Sejauh apa saham itu bisa anjlok ketika dikonfirmasi terjadi pandemi COVID-19 ya guys ya, sehingga banyak terjadi panic selling. Nah, jadi kalau misalkan ini benar-benar menjadi sebuah pandemi, nanti kita akan bahas gimana strateginya ya guys ya, gimana agar kita bisa mengamankan aset kita guys ya. Dan ini belum waktunya kita bahas sebenarnya, tapi ya mungkin akan kita bahas di lain kesempatan karena ini baru pemberitaan awal. Tapi kita tidak denial dengan pemberitaan ini, kita tetap peduli ya guys ya. Yang pertama dengan kesehatan kita harus peduli. Yang kedua kita peduli juga dengan aset-aset kita, jerih payah kita ya, hasil kerja keras kita, baik itu di pekerjaan ya, hasil jerih payah kita di bisnis, kita sudah mengumpulkan banyak sekali aset gitu guys ya, kita investasikan di saham. Nah, maka kita juga harus peduli dengan aset-aset kita. Nah, jadi di sisi lain di masyarakat gitu ya, di mana masyarakat kelas menengah ini susah mencari kerja dan pendapatan susut ya, dan kita juga bisa melihat jelas hal ini itu juga berdampak terhadap penurunan daya beli masyarakat, terutama untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Bahkan sudah banyak influencer yang bilang bahwa kelas menengah akan hilang, hanya akan ada kelas bawah dan juga kelas atas. Hanya akan ada si kaya dan si miskin. Jadi si miskin ini nanti akan sulit untuk naik ya guys ya, akan sulit menjadi kelas menengah. Nah, jadi apakah ini benar-benar sedang terjadi? Ya, kalau misalkan kita lihat ya dari deflasi yang terjadi baik di Indonesia dan juga di beberapa negara lain, deflasi yang terjadi itu dikarenakan daya beli masyarakat yang rendah. Padahal sebentar lagi akan ada pemangkasan suku bunga, Kak. Apakah ekonomi akan semakin membaik? Sejauh ini permintaan dari komoditas global itu menurun akibat ekonomi Cina yang juga terancam deflasi. Ya, kalau Indonesia mungkin terkena deflasi ya biasa-biasa aja gitu ya. Oke lah, kita PDB-nya masih bagus, ya inflasi kita juga tidak tinggi, ya malah kita terkena deflasi. Tapi kalau misalkan kita buka data ya guys ya dari ketenaga kerjaan, maka banyak sekali angka pengangguran di Indonesia, banyak sekali angka PHK di Indonesia yang menyebabkan daya beli masyarakatnya menjadi turun. Kalau misalkan teman-teman mau survei juga silakan disurvei ke UMKM ya, bagaimana omset mereka, bagaimana pendapatan mereka, apakah daya beli masyarakatnya tinggi atau rendah gitu ya. Itu sebagai indikasi bahwa perekonomian sebenarnya sedang melemah. Dan ternyata Cina sebagai negara industrial terbesar juga sedang terancam oleh deflasi ya guys ya, sehingga ada pelemahan permintaan dari sisi komoditas ya. Teman-teman bisa lihat ya, kemarin harga minyak turun, harga nikel juga turun gitu guys ya. Nah, itu adalah tanda ya, salah satu tanda dari melemahnya permintaan secara global. Gelombang PHK makin besar, bayangi daya beli yang sudah lesu ya guys ya. Tentu saja bukan hanya sebagai isu pandemi ya guys ya yang harus kita khawatirkan, tapi dari sisi isu politik dan isu ekonomi juga harus kita perhatikan. Ya, jangan sampai kita abai ya dengan informasi yang ada sehingga kita terlena gitu guys ya, dan tidak mau mengecek saham kita. Ada loh guys investor yang dia itu malah uninstall aplikasi gitu ya. Oke lah, saya pengennya nanti lihat pas dividen aja lah. Saya tidak mau buka ya. Sekarang saya tidak mau buka. Saya pengennya buka nanti aja lah pas dividen gitu ya. Saya tidak mau mendengar informasi tentang saham. Saya tidak mau tahu lah ya bagaimana saham itu naik turun gitu kan. Saya inginnya mencari saham, ketika sudah dapat sahamnya saya investasi ya udah gitu kan. Saya tinggalin gitu kan. Nah, ketika ada penurunan yang cukup dalam, bukannya menjadi peluang emas, ya bisa saja itu menjadi ketakutan, gitu guys ya. Bisa saja itu menjadi serangan psikologis ya, dan psikologis kita ketika tidak tenang, ketika takut, bahkan ketika kita tiba-tiba membutuhkan uang, maka kita akan cenderung untuk panic selling, ya bahkan bisa saja cut loss seperti itu. Nah, lalu apa yang akan terjadi di beberapa waktu ke depan, di mana dari kalender ekonomi
akan ada rilis dari data inflasi Amerika Serikat dan juga data dari CPI yang terakhir sebelum FOMC meeting the Fed, yang kemungkinan di dalam FOMC meeting itu akan diputuskan ya untuk tingkat suku bunga. Seberapa besar pemangkasan yang akan terjadi, apakah 25 BPS atau 50 BPS yang akan dipangkas ya oleh the Fed. Dan semoga saja ini menjadi soft landing. Kita berharap yang baik-baik ya, terutama untuk investasi kita. Tentunya kita berharap hal yang terbaik yang akan terjadi. Kita berharap saham naik terus, kita berharap tidak akan ada pandemi, kita berharap saham rutin bagi dividen, kita berharap dividen jumbo gitu guys ya. Semua investor itu berharap yang baik-baik. Tapi ya guys ya, ketika ada sentimen negatif, teman-teman ketika tidak mengindahkan hal tersebut, maka tentunya hal itu bisa menjadi bumerang ya guys ya untuk teman-teman sendiri. Nah, itu yang sebenarnya kita terus wanti-wanti. Jadi apapun yang terjadi setelah FOMC meeting ini diselenggarakan, setelah pemangkasan suku bunga, maka teman-teman secara real akan melihat dampaknya. Either saham akan naik tinggi, atau sebaliknya, saham akan terguncang dan saham akan anjlok. Pertanyaannya, saat saham naik, apakah teman-teman punya atau pegang saham terbaik yang bisa naik tinggi atau tidak? Lalu pertanyaan kedua, apakah ketika saham turun, teman-teman akan siap ambil serok lagi di harga bawah atau teman-teman tidak? Gitu ya, itu harus teman-teman jawab sendiri, karena ya tentu saja ya keputusan ada di tangan masing-masing. Keputusan investasi ya tergantung teman-teman sendiri, depends on you guys ya, terserah teman-teman mau menggimanakan sahamnya ya. Apakah saham-saham yang jelek mau dibiarkan gitu kan, mau menginap di Porto atau bagaimana, ya silahkan saja gitu ya, karena keputusan investasi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing kan, seperti itu. Lalu terkait IHSG ya, hari ini ada pelemahan sekitar 0,25% guys ya untuk IHSG, dan hari ini sebenarnya inflow-nya masih positif, hanya sekitar 200 miliaran saja, ada net buy asing ya 200 miliaran. Dan kita melihat hari ini sebagai top gainers ya ada saham-saham seperti FMII, lalu ada Fox, Kici, lalu ada MLPT dan juga saham Pani, yang hari ini menjadi saham-saham di jajaran top gainers. Sedangkan ada beberapa saham yang hari ini berhasil menutup di zona hijau. Untuk saham LQ45, ada saham INKP ya, hari ini menguat 3,37%. Lalu ada saham Kalbe Farma yang menguat 1,75%. Saham BBNI hari ini ada penguatan 1,34%. ICBP menguat 1,3% dan AMRT menguat 1%. Lalu apa hubungannya Kak dengan pandemi gitu ya? Saham dengan pandemi, ketika pandemi itu terjadi, maka tetap akan ada saham yang naik di IHSG, dan saham tersebut adalah saham-saham di sektor kesehatan atau farmasi, saham-saham rumah sakit, saham-saham jasa peralatan kesehatan gitu guys ya, saham-saham medisin dan lain-lain, tentu saja akan terkena imbas ya dari adanya pandemi yang baru. Ketika pandemi itu benar-benar terjadi, maka saham-saham ini tentunya akan naik tinggi lagi. Ya, jadi tergantung ya, dan tentunya kita pun ya bereaksi saja. Ya, ketika ada sebuah ada sebuah kejadian ya guys, ya ada sebuah perkara di saham gitu ya, di IHSG, yang bisa kita lakukan adalah bereaksi. Apa reaksi kita setelah terjadi pandemi baru? Apa reaksi kita ketika terjadi pelemahan ekonomi? Dan reaksi dari market global itu juga akan kita rasakan gitu ya. Jika investor asing panik, tentunya akan ada outflow. Jika investor asing optimis dengan IHSG, maka akan terjadi inflow yang besar. Nah, itu juga bisa menaikkan saham kita tentunya. Jadi di sisi lain kita pun harus waspada, kita harus antisipatif ya guys ya. Kita harus aware dengan apa yang terjadi, apalagi waktunya tepat banget guys. Ini kan September secara seasonality ya. Biasanya di bulan September kan saham turun. Ya, seperti yang kemarin kita bahas, pertengahan September sampai pertengahan Oktober itu biasanya
seasonality saham bisa turun. Ya nanti Oktober, entah itu di akhir atau di pertengahan Oktober, biasanya saham mulai ada tanda-tanda reversal, ada tanda-tanda kenaikan, dan itu berlanjut bisa sampai di November. Nah, akhir November biasanya menjadi peak ya guys ya, atau menjadi kenaikan sebelum bulan Desember window dressing. Nah, di awal Desember juga biasanya menjadi peak ya, biasanya menjadi puncak dari kenaikan. Lalu akan ada sedikit retrace itu biasanya di akhir Desember, dan sampai awal tahun biasanya juga ada saham-saham yang koreksi, tapi ada saham yang rutin bagi dividen yang bisa saja menguat kembali ya sejak Desember berlanjut sampai Januari, bahkan sampai pertengahan tahun jadwal pembagian dividen banyak sekali saham-saham yang naik tinggi. Nah, jadi teman-teman silakan baca-baca lagi tentang virus ini, karena di beberapa media online ini pemberitaannya baru hari ini. Ya guys, ya baru 1 jam yang lalu, 4 jam yang lalu yang paling lama itu adalah 2 hari yang lalu. Ya guys ya, 1 hari yang lalu, 2 hari yang lalu ini diberitakan di beberapa media barat ya guys ya, di media global lah, di media pemberitaan global. Jadi teman-teman silahkan baca-baca lagi ya terkait dengan virus yang penyebarannya melewati kutu ini ya, dan kemungkinan besar gejalanya akan lebih berat ya dibandingkan COVID-19, sehingga kita jangan sekalipun meremehkan. Ya, meskipun ada influencer yang bilang bahwa oh ini penebar vir, oh jangan percaya guys, jangan percaya gitu kan. Stay in the market ya, terserah gitu kan. Tapi setidaknya teman-teman ya silahkan belajar ya, silahkan dibaca ya, karena informasi itu adalah hal yang paling penting yang ada di IHSG. Ketika IHSG nanti jatuh misalkan ya, teman-teman punya persiapan, dan semoga saja kita itu bisa menjadi the next rich man gitu ya, bisa menjadi orang kaya baru ketika pandemi, ketika krisis itu sudah usai, dan kita semoga ya bisa menjadi investor yang bisa memanfaatkan peluang emas ketika terjadi krisis, baik itu krisis dari pandemi ataupun krisis dari pelemahan ekonomi ya guys ya. Jadi silahkan teman-teman do your own research. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.